Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya menarik begitu kan kalau kita melihat realitas dan perkembangan politik hari ini begitu. Ada yang mengatakan apakah ini benar, elit PKB tiba-tiba bilang Pilpres di 2024 bisa jadi dua poros. Wah, ada apa begitu kan? Ini dari elit PKB begitu. Katanya begitu. Kenapa Pak Ganjar dan Pak Prabowo masih belum dideklarasikan cawapresnya begitu? Jangan-jangan ada dua poros. Ada yang coba menyatukan ya bagaimana Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini disatukan begitu. Ada yang mengatakan seperti itu untuk mengalahkan Anies Baswedan. Biar menjadi ini satu putaran, tidak buang-buang uang negara, anggarannya biar tidak banyak-banyak begitu kan ya. Dan di satu sisi untuk mengalahkan Anies Baswedan katanya begitu ya. Ya, bagaimana kalau Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu disatukan begitu? Ya bisa saja logikanya masuk akal elit PKB ini begitu kan ya. Bisa saja dua poros begitu. Yang jelas mengapa? Ya sampai sekarang 1 bulan pendaftaran begitu. Ini kan sudah mau pendaftaran begitu kan ya. Artinya masih belum ada cawapres yang dideklarasikan oleh Pak Prabowo dengan Pak Ganjar begitu. Ini ada apa begitu kan? Ya, jangan-jangan ini ada sesuatu yang kemudian benar orang mengatakan bahwa wah Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo bisa disatukan begitu. Pak Ganjar menjadi wakil atau Pak Prabowo menjadi wakil begitu kan. Karena apa? Karena Pak Prabowo saja menjadi menteri aja mau begitu kan. Apalagi menjadi wakil presiden. Kan hitung-hitungannya kan seperti itu begitu. Tapi yang jelas begitu menurut saya pribadi juga tidak mungkin dalam sekarang yang didukung oleh Partai PAN, Partai Golkar, terus kemudian Demokrat begitu kan, ya Gelora di situ begitu ya, PSI begitu mendukung Prabowo tidak mungkin tiba-tiba menjadi cawapres begitu. Ya, inilah yang akibatnya pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya. Yang terjadi apakah ini benar atau tidak begitu? Wah, bisa saja ya Anies Baswedan di satu sisi ya gimana begitu kan ketar-ketir begitu kan ya untuk melihat ini kan karena realitasnya adalah bahwa hitung-hitungan secara kalkulasi politik maka didukung oleh koalisi gemuk begitu kan mulai dari PDIP, P3, Hanura di situ begitu kan Demokrat PAN, Golkar di situ menjadi satu di situ menjadi kekuatan besar untuk mendukung Prabowo, Ganjar dia akan mudah sekali untuk mengalahkan itu tapi dengan satu syarat ya Anies Baswedan itu di masyarakat sudah dikenal Anies Caimin ini begitu kan ya semuanya tergantung masyarakat ya koalisi gemuk itu belum tentu menang begitu kan begitu logikanya begitu tergantung di masyarakat kepercayaannya seperti apa begitu tapi yang jelas kalau ada dua poros jelas Anies Caimin ini sudah masuk ke poros satu begitu kan ya poros satunya mungkin ya apakah ini Pak Ganjar dan Prabowo bisa disatukan begitu kan ya ini. Bahkan di satu sisi elit PKB tiba-tiba bilang Pilpres ya 2024 bisa jadi dua poros ya. Benar ada dua poros dengan 3 calon karena sebenarnya Prabowo dan Ganjar itu satu poros yaitu meneruskan Jokowi. Sedangkan Anies di poros satunya yang agendanya perubahan ya ke arah kebaikan. Bahkan ya segala bidang. Apa iya ya sesederhana itu nggak bisa memahami katanya begitu ya. Kita lihat saja begitu. Apakah kau ini ya makanya kau baca beritanya sampai habis dan talaah baik-baik ya kemana arahnya katanya begitu ya. Prabowo Ganjar melawan Amin. Kalau dibalik Ganjar Prabowo rasanya sulit ya. Kalau itu terjadi maka sulit ya bagi Amin untuk memenangkan Pilpres. Wah gimana begitu kan. Apakah PDIP mau begitu? Karena bisa saja mau begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi melihat dari PDIP, P3 yang kemudian yang dianggap di depan mata sudah kalah begitu menjadi cawapres ya mending jadi cawapres saja begitu karena sudah nampak di depan mata kalah begitu kan bisa saja seperti itu begitu karena pada hakikatnya dalam beberapa berita yang dimunculkan begitu bahwa kalau Prabowo dan Pak Ganjar insya Allah menang satu putaran katanya begitu tapi jangan heran begitu koalisi gemuk itu justru kalah biasanya begitu kan ya. Bahkan ini ada yang mengatakan di sini wah Prabowo Ganjar katanya begitu. Kalau PKB yang cabut dari koalisi Anies maka benar kejadian Prabowo melawan Ganjar. Saya kira ya di satu sisi tidak mungkin lah untuk cabut di situ begitu. Karena apa? Karena politik kita kan masih bersifat politis begitu. Bisa saja begitu kan benar begitu kan ya. Tetapi
komitmen bersama-sama dengan para kiai, dengan para santri, ya bisa saja begitu kan, ya Anies dengan Caimin tetap di situ. Kan sudah deklarasikan di situ begitu. Tapi kalau ada kong kali kong besar ditawari, tidak mungkinlah citra seorang PKB begitu kan, ya semudah itu menyerahkan tahta begitu kan. Menyerahkan ya moralitas kepada yang sudah berjalan begitu kan. Tidak mungkin begitu kan. Sudah deklarasikan bersama, terus bertemu bersama, sudah minta doa restu bersama. Tidak mungkinlah ya yang Caimin yang keluar di situ begitu ya. Bahkan ini elit PKB tiba-tiba bilang Pilpres di 2024 bisa jadi 2 poros ya. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait tiba-tiba menyebutkan kemungkinan Pilpres di 2024 yang hanya diikuti 2 poros. Ya apa maksudnya begitu? Awalnya Jazilul merespon bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM mendukung Prabowo Subianto. Jazilul menyambutkan bahwa berharap bahwa persaingan Pilpres 2000 berjalan dengan sehat katanya begitu ya. Yang tentu saya menghormati kedaulatan Partai Demokrat. Saya berharap semuanya nanti Pilpres bersaing dengan sehat. Saya berharap ya juga itu ajak untuk adu track record gagasan, bukan hanya tukar tambah suara begitu, kata Jazilul ya. Bahkan di satu sisi Jazilul lalu memberikan pandangan soal jumlah ya poros di Pilpres 2024. Menurutnya kemungkinan hanya akan ada 2 poros di Pilpres di 2000 mendatang. Mengapa? Nggak ada katanya. Belum tentu, saya melihatkan secara pribadi, belum tentu ada 3 poros. Bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti, ucapnya begitu. Wah, ini gimana begitu? Agak ngeri-ngeri sedap begitu kan. Apakah PKB yang mau keluar dari Anies Baswedan, koalisi Anies Baswedan? Tidak mungkin, karena pertaruhan dari cawapres Anies Baswedan dari Caimin sudah doa restu para ulama dan para kiai. Tidak mungkinlah tiba-tiba Caimin cabut dari ini begitu, tiba-tiba sudah minta doa restu kepada ulama dan kiai di situ begitu kan sama halnya membohongi itu begitu kan. Jadi tidak mungkinlah membohongi para ulama dan kiai, kan begitu logikanya begitu ya, karena politik itu kan dinamis begitu, tidak menentu di situ begitu. Ini menarik begitu ya. Dia lantas yang membeberkan analisisnya jika Jazilul menyebutkan waktu pendaftaran Pilpres yang semakin pendek dan deadlock ya, tokoh capres ya itu aja katanya begitu. Bahkan ya, ini pertimbangan saya, tinggal 1 bulan dan calon-calon partai-partai lain itu saja. Hanya di satu sisi, apa kesulitannya? Bagi saya tidak akan ada kesulitan untuk memutuskan, tetapi yang sulit itu justru yang membuat hanya doa poros itu yang sulit. Bahkan di satu sisi persepsi saya begitu, karena tidak ada yang menyulitkan, semuanya kan sudah cukup ya dari angka presidensial threshold ya yang sudah ada. Kenapa belum putus-putus aja? Bahkan di situ ya Jazilul menekankan pandangan soal kemungkinan 2 poros itu adalah pendapat pribadi ya. Meski begitu Jazilul mengatakan Anies Caimin tetap siap menghadapi skema apapun di 2024. Bahkan yang jelas pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan ya. Kemungkinannya akan tinggal 2-3 poros atau 2 poros. Saya pribadi melihatkan ya kayaknya tinggal 2 poros pribadi ya. Ini bukan keputusan PKB atau apa bukan ya. Bahkan di satu sisi mengatakan ya bahwa ya poros Amin sudah jadi porosnya. Mau digabung gimana sih? Jadi porosnya perubahan itu sudah ada, tinggal mendaftar. Kalau besok pagi ya buka pendaftaran, kita buka ya. Kita justru menunggu pasangan-pasangan yang lain, kata Jazilul ya. Itu kan sudah jelas sebenarnya bahwa ya kata Jazilul tidak mungkin PKB itu keluar. Justru ya dia mendaftar pertama begitu kan. Sedangkan Pak Prabowo dengan ya Pak Ganjar selama ini kan masih bingung mau kemana begitu kan ya, wakilnya masih belum ada begitu kan. Ujung-ujungnya nanti pasti di satu sisi melihat bahwa potensi siapa sih sebenarnya sosok cawapres mereka begitu. Saya kira kalau bukan cawapres Prabowo, kalau memang Erik kan tidak ngangkat di masyarakat begitu. Sedangkan Pak Ganjar, Pak Sandi juga tidak ngangkat begitu kan. Apa yang mau diharapkan begitu? Ya bisa saja ini kan memainkan hal itu kan. Prabowo Erik itu bisa saja itu terjadi, karena yang diharapkan itu sekarang itu adalah NU di situ begitu ya. NU itu ya kultur NU dan sebagainya. Saya kira 13% ya NU yang sekarang sudah gabung ke PKB begitu kan. Apalagi nanti ada deklarasi bersama, sangat luar biasa begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.